itu, Syekh Yusuf Al-Makassari berdiri dengan tenang. Beliau mengangkat tangan, memanjatkan doa dengan penuh kekhusyukan. Perlahan, suasana berubah drastis. Udara terasa semakin berat. Sunyi menjadi mencekam, dan pasukan yang berada di belakangnya mulai merasakan getaran aneh, seolah ada kekuatan besar yang sedang turun. Pasukan penjajah mulai kehilangan kendali. Beberapa dari mereka mundur perlahan. Wajah mereka pucat dan penuh ketakutan. Mereka melihat bayangan besar berdiri di antara kabut diam, tinggi, dan jumlahnya semakin banyak. Tidak ada suara jelas, namun kehadirannya terasa nyata. Malam itu, rasa takut datang bukan dari manusia, tapi dari sesuatu yang tidak bisa mereka lawan. Suara langkah kini terdengar semakin jelas. Bukan satu atau dua, tapi seperti ribuan pasukan berjalan serempak. Dentuman pelan menggema di tanah, membuat jantung para penjajah berdegup kencang. Mereka saling berpandangan, mencoba mencari sumber suara, namun yang terlihat hanya kabut tebal yang perlahan menutup pandangan mereka. Kabut semakin pekat, lalu perlahan membentuk sesuatu yang mengerikan. Barisan tinggi dan gelap tampak berdiri di kejauhan. Tidak sepenuhnya terlihat, namun cukup jelas untuk membuat siapapun gemetar. Para penjajah mulai mundur karena jumlah sesuatu itu jauh lebih banyak dari yang seharusnya ada di medan perang. Salah satu prajurit penjajah mencoba maju, mengangkat senjatanya dengan tangan gemetar. Namun sebelum ia melangkah jauh, ia terjatuh seolah didorong sesuatu yang tak terlihat. Pasukan lain langsung panik. Mereka mulai sadar, musuh kali ini bukan hanya manusia. Di sisi lain, Syekh Yusuf Al-Makassari tetap berdiri dengan tenang. Bibirnya terus bergerak dalam doa. Para pengikutnya yang awalnya takut perlahan merasakan ketenangan yang aneh, seolah ada perlindungan yang menyelimuti mereka, membuat keberanian mereka kembali bangkit. Tiba-tiba suara langkah berubah menjadi gemuruh, seolah ribuan pasukan berlari menyerbu. Para penjajah tidak lagi bisa bertahan. Mereka mulai berlari tanpa arah. Beberapa menjatuhkan senjata, yang lain berteriak ketakutan. Malam itu berubah menjadi kekacauan. Sebelum pertempuran sebenarnya dimulai, kabut yang tadinya diam kini mulai bergerak perlahan, membentuk barisan yang seolah hidup. Para penjajah melihat bayangan itu maju beberapa langkah. Tidak cepat, tidak bersuara, namun cukup untuk membuat mereka mundur. Jarak antara mereka dan sesuatu itu semakin dekat. Salah satu prajurit tiba-tiba membeku. Ia merasakan hembusan nafas dingin tepat di belakang lehernya. Dengan perlahan ia menoleh, namun tidak ada siapapun. Seketika tubuhnya gemetar hebat, lalu ia berteriak histeris. Beberapa prajurit mulai merasakan tubuh mereka seperti disentuh, ditarik, bahkan didorong. Namun tidak ada tangan yang terlihat. Senjata mereka terjatuh satu persatu, seolah direbut oleh kekuatan yang tidak kasat mata. Kini bayangan itu semakin nyata, meski tidak sepenuhnya terlihat. Bentuknya mulai menyerupai pasukan bersenjata, tinggi, gelap, dan jumlahnya seakan tak terbatas. Para penjajah mulai sadar mereka sedang dikepung. Tiba-tiba terdengar bisikan dari segala arah. Tidak jelas bahasanya, namun cukup untuk membuat mental para penjajah runtuh. Mereka menutup telinga, namun suara itu seolah datang dari dalam kepala mereka sendiri. Udara terasa semakin berat. Beberapa prajurit jatuh berlutut, seolah tertindih sesuatu yang tak terlihat. Nafas mereka sesak, tubuh mereka tak mampu bergerak. Ketakutan berubah menjadi keputusasaan. Di sisi lain, Syekh Yusuf Al-Makassari tetap berdiri di tengah gelap, seolah ada cahaya lembut yang menyelimuti beliau. Para pengikutnya kini berdiri lebih tegak ketakutan,
mereka berubah menjadi keyakinan. Satu persatu penjajah mulai berbalik arah dan lari. Mereka tidak lagi peduli. Formasi ketakutan telah menguasai segalanya. Beberapa bahkan jatuh saat berlari, seolah tersandung oleh sesuatu yang tidak terlihat. Dalam waktu singkat, medan perang yang tadinya penuh menjadi hampir kosong. Hanya tersisa kabut tebal dan jejak-jejak yang tidak bisa dijelaskan, bekas langkah yang terlalu banyak untuk dihitung. Para pejuang masih berdiri, mencoba memahami apa yang baru saja terjadi. Tidak ada pasukan besar yang terlihat, namun dampaknya nyata. Malam itu meninggalkan satu pertanyaan besar: siapa sebenarnya yang ikut berperang bersama mereka? Saat kabut mulai menipis, para pejuang mendekati medan perang yang baru saja kosong. Mereka menemukan sesuatu yang membuat mereka terdiam. Jejak kaki dalam jumlah sangat banyak, jauh melebihi jumlah manusia yang ada di sana. Jejak itu tidak beraturan, seolah datang dari berbagai arah dan berhenti tiba-tiba di satu titik. Tidak ada tubuh, tidak ada pasukan, hanya bekas yang tak bisa dijelaskan. Senjata milik penjajah ditemukan berserakan di berbagai tempat. Beberapa tertancap di tanah, beberapa lain jatuh jauh dari posisi seharusnya, seolah pemiliknya melemparkan semuanya dalam kepanikan. Namun anehnya, tidak ada tanda perlawanan biasa, tidak ada darah, tidak ada bentrokan, hanya kekacauan yang terjadi tanpa pertempuran nyata. Beberapa penjajah yang berhasil melarikan diri mulai menceritakan apa yang mereka lihat dengan wajah pucat dan suara gemetar. Mereka mengaku melihat pasukan tinggi berwarna gelap yang mengelilingi mereka. Jumlahnya tidak terhitung, bahkan ada yang bersumpah melihat mata-mata yang bersinar dari balik kabut. Cerita mereka membuat yang lain semakin ketakutan. Kabar tentang peristiwa itu menyebar cepat di antara pasukan penjajah. Tidak lagi hanya satu kelompok yang ketakutan, seluruh barisan mulai diliputi rasa cemas. Mereka mulai percaya bahwa mereka menghadapi sesuatu yang tidak bisa dilawan dengan senjata. Bahkan sebelum perang dimulai, mental mereka sudah runtuh. Berbeda dengan musuh, para pengikut Syekh Yusuf Al-Makassari justru merasakan ketenangan yang mendalam. Mereka yakin bahwa apa yang terjadi bukan kebetulan. Doa yang dipanjatkan telah membawa pertolongan yang tidak terlihat. Rasa takut yang sebelumnya ada kini berubah menjadi keyakinan yang kuat. Namun kejadian itu belum berakhir. Pada malam berikutnya, suasana kembali berubah. Kabut datang lebih cepat dan lebih tebal. Suara-suara aneh kembali terdengar, bahkan lebih jelas dari sebelumnya. Para penjajah yang tersisa mulai diliputi ketakutan sebelum sesuatu benar-benar muncul. Kali ini bayangan tidak lagi jauh. Mereka muncul lebih dekat, lebih besar, dan lebih jelas. Beberapa penjajah mengaku melihat bentuk seperti pasukan bersenjata lengkap berdiri hanya beberapa meter dari mereka. Namun saat didekati, bayangan itu menghilang begitu saja. Beberapa prajurit mulai mendengar suara yang memanggil nama mereka. Suara itu terdengar seperti manusia, namun tidak jelas asalnya. Mereka mengikuti suara itu tanpa sadar, berjalan menjauh dari kelompoknya, lalu menghilang di dalam kabut. Beberapa saat kemudian, prajurit yang mengikuti suara itu tidak pernah kembali. Tidak ada jejak kaki, tidak ada tanda perlawanan, seolah mereka lenyap begitu saja. Hal ini membuat ketakutan semakin menjadi-jadi. Kini mereka bukan hanya takut, tapi benar-benar putus asa. Pada titik ini, pasukan penjajah mulai kehilangan harapan. Mereka tidak lagi yakin bisa melawan. Apa yang mereka hadapi bukan sekadar musuh biasa. Malam demi malam, kejadian aneh terus terjadi, dan setiap kali itu terjadi, keberanian mereka semakin hilang sedikit demi sedikit. Malam ketiga,
menjadi awal dari teror yang lebih nyata. Kabut turun lebih cepat, menutup seluruh medan sebelum pasukan sempat bersiap. Para penjajah berdiri dalam formasi, namun tangan mereka gemetar. Mereka tahu sesuatu akan datang, bukan sekadar bayangan, tapi sesuatu yang kini mulai berani mendekat. Suasana begitu sunyi, hingga detak jantung terasa seperti suara paling keras di tengah kegelapan yang menekan. Tanpa peringatan, beberapa prajurit terlempar ke belakang, seolah dihantam sesuatu yang tak terlihat. Tubuh mereka jatuh keras ke tanah. Senjata terlepas dari tangan, tidak ada musuh yang tampak. Namun serangan itu nyata. Pasukan mulai panik, mencoba melawan sesuatu yang bahkan tidak bisa mereka lihat. Jeritan mulai terdengar dari berbagai arah. Satu persatu prajurit berteriak tanpa sebab yang jelas. Beberapa menutup wajah mereka, seolah melihat sesuatu yang sangat mengerikan tepat di depan mata. Namun bagi yang lain, tidak ada apapun di sana. Ketakutan kini berubah menjadi teror yang merusak pikiran. Untuk pertama kalinya, bayangan itu tidak hanya terlihat, tapi mulai berinteraksi. Senjata penjajah terangkat sedikit dari tanah, lalu jatuh kembali. Beberapa merasakan dorongan keras di dada mereka. Kini jelas sesuatu dari dunia yang tak terlihat telah menyentuh dunia nyata. Kabut bergerak membentuk lingkaran besar. Para penjajah kini benar-benar terkepung. Bayangan tinggi berdiri mengelilingi mereka dari segala arah. Tidak bergerak cepat, namun kehadirannya cukup untuk menghancurkan mental siapapun yang melihatnya. Beberapa prajurit tiba-tiba terjatuh, memegang leher mereka. Mereka seperti dicekik oleh sesuatu yang tak terlihat. Wajah mereka membiru, nafas tersengal. Namun, tidak ada tangan yang terlihat. Pemandangan itu membuat yang lain benar-benar kehilangan keberanian. Di sisi lain, Syekh Yusuf Al-Makassari terus memimpin doa. Suaranya tenang, namun terasa kuat. Para pengikutnya kini berdiri tanpa rasa takut, seolah ada perisai tak terlihat yang melindungi mereka dari segala teror yang terjadi di seberang medan. Pasukan penjajah kini tidak lagi mencoba menyerang. Mereka hanya bertahan, mundur perlahan, dan berusaha bertahan hidup. Beberapa menjatuhkan senjata dan berlutut. Mereka sadar ini bukan pertempuran biasa. Ini sesuatu yang tidak bisa mereka lawan dengan kekuatan manusia. Kabut yang sebelumnya abu-abu kini berubah menjadi lebih gelap. Pandangan menjadi sangat terbatas. Dalam kegelapan itu, bayangan tampak semakin jelas dan lebih mengancam, seolah malam itu sendiri berubah menjadi sesuatu yang hidup. Di titik ini, pasukan penjajah benar-benar runtuh secara mental. Mereka tidak lagi berpikir tentang kemenangan. Satu-satunya yang ada di pikiran mereka adalah bagaimana cara keluar dari tempat itu. Hidup namun kabut, bayangan, dan ketakutan terus mengejar mereka tanpa henti. Kabut kini turun semakin tebal hingga hampir menelan seluruh medan. Jarak pandang hanya beberapa langkah. Para penjajah mulai kehilangan arah, saling bertabrakan, dan tidak lagi bisa membedakan kawan atau lawan. Di tengah kekacauan itu, bayangan gelap justru terlihat semakin jelas. Berdiri diam di antara mereka seperti menunggu sesuatu yang lebih besar terjadi. Beberapa prajurit merasakan tangan dingin menyentuh bahu mereka. Sentuhan itu terasa nyata, berat, dan membuat tubuh mereka kaku seketika. Saat mereka menoleh dengan penuh ketakutan, tidak ada siapapun di sana. Namun rasa dingin itu tidak hilang, justru semakin kuat, seolah sesuatu berdiri sangat dekat di belakang mereka. Suara langkah kini tidak lagi jauh. Mereka terdengar sangat dekat, mengelilingi para penjajah dari segala arah. Setiap kali mereka berbalik, suara itu berpindah, seolah-olah sesuatu sedang bermain dengan ketakutan mereka, mempermainkan pikiran hingga mereka benar-benar kehilangan kendali.
Kini bayangan itu tidak lagi samar. Beberapa prajurit melihat sosok tinggi berdiri tepat di depan mereka. Wujudnya gelap, tidak jelas, namun cukup nyata untuk membuat tubuh mereka gemetar. Saat salah satu mencoba mendekat, sosok itu perlahan memudar, lalu muncul kembali di tempat lain. Jeritan mulai terdengar tanpa henti dari berbagai penjuru. Tidak jelas siapa yang berteriak, namun suaranya penuh ketakutan. Para penjajah kini benar-benar terjebak dalam teror yang tidak bisa mereka pahami. Bahkan beberapa mulai berteriak sendiri, seolah kehilangan kewarasan. Tanah mulai bergetar lebih kuat dari sebelumnya. Getaran itu terasa seperti langkah ribuan pasukan yang berlari. Namun, tidak ada apapun yang terlihat. Para penjajah hanya bisa berdiri gemetar, merasakan gelombang kekuatan yang datang tanpa wujud. Di sisi lain, Syekh Yusuf Al-Makassari tetap dalam doa di tengah gelapnya malam. Cahaya lembut seolah menyelimuti beliau dan para pengikutnya. Kontras antara ketenangan ini dan kekacauan di pihak musuh menjadi semakin jelas. Satu persatu penjajah mulai jatuh tersungkur ke tanah, bukan karena serangan fisik, tapi karena ketakutan yang tak tertahankan. Tubuh mereka lemah, pikiran mereka kacau, beberapa bahkan tidak mampu berdiri lagi. Kabut kini semakin pekat hingga menutup semua arah. Para penjajah tidak tahu kemana harus lari. Setiap arah terlihat sama gelap, sunyi, dan penuh bayangan. Mereka benar-benar terjebak dalam sesuatu yang tidak bisa mereka hindari. Malam itu mencapai puncaknya. Suara, bayangan, dan kekuatan tak terlihat bersatu menjadi satu teror besar. Para penjajah tidak lagi mampu bertahan. Sebagian lari tanpa arah, sebagian hanya diam membeku. Dan di tengah semua itu, misteri tentang siapa yang sebenarnya berperang semakin dalam dan menakutkan. Pasukan penjajah kini benar-benar kehilangan arah. Mereka berlari, menembus kabut tanpa tujuan yang jelas. Setiap langkah terasa seperti masuk lebih dalam, ke dalam kegelapan. Tidak ada jalan keluar. Tidak ada suara komando. Yang tersisa hanya ketakutan yang terus mengejar mereka. Seolah sesuatu tak terlihat ikut berlari di belakang mereka. Beberapa prajurit yang tidak mampu lari hanya terduduk diam di tanah. Mereka menatap kosong ke arah kabut. Tubuh mereka gemetar. Pikiran mereka seolah berhenti. Tidak ada lagi perlawanan. Tidak ada lagi keberanian. Malam itu telah mengambil segalanya dari mereka. Menjelang fajar, kabut perlahan mulai menipis. Suara-suara aneh yang sebelumnya menggema kini menghilang satu persatu. Medan perang kembali sunyi. Namun sunyi itu terasa berbeda, bukan tenang, melainkan menyisakan rasa takut yang dalam. Saat kabut benar-benar hilang, kenyataan mulai terlihat jelas. Tidak ada pasukan besar seperti yang ditakuti semalam. Tidak ada barisan bayangan, hanya tanah kosong dengan jejak-jejak misterius. Hal ini justru membuat kejadian itu semakin sulit dipahami. Para penjajah yang selamat mulai menyadari satu hal yang mereka hadapi bukan pasukan biasa. Ketakutan yang mereka rasakan bukan tanpa sebab. Malam itu telah memperlihatkan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan oleh akal maupun strategi perang. Di sisi lain, para pengikut Syekh Yusuf Al-Makassari tetap dalam keadaan tenang. Mereka tidak merayakan kemenangan dengan berlebihan. Mereka hanya menundukkan kepala, menyadari bahwa semua ini bukan karena kekuatan mereka, melainkan pertolongan dari Allah. Syekh Yusuf Al-Makassari kembali mengangkat tangan, memanjatkan doa, bukan untuk kemenangan, tapi untuk keselamatan dan petunjuk. Wajahnya tetap tenang, seolah semua yang terjadi adalah bagian dari kehendak yang lebih besar. Peristiwa malam itu mulai menyebar dari satu tempat ke tempat lain.
Dari mulut ke mulut, dari desa ke desa, kisah tentang pasukan tak terlihat yang membuat penjajah lari ketakutan menjadi legenda yang terus diceritakan hingga waktu berlalu. Tidak ada yang benar-benar bisa menjelaskan apa yang terjadi malam itu. Apakah itu benar pasukan gaib ataukah bentuk pertolongan Allah yang tidak terlihat? Misteri itu tetap hidup, menjadi bagian dari sejarah yang tak terpecahkan. Kisah ini mengajarkan bahwa kekuatan sejati bukan hanya terlihat oleh mata. Dalam perjuangan Syekh Yusuf Al-Makassari, keyakinan dan doa menjadi senjata utama, dan ketika manusia berada di jalan yang benar, pertolongan bisa datang, bahkan dari sesuatu yang tidak terlihat. Semoga kisah ini menjadi pengingat bagi kita bahwa pertolongan Allah selalu ada bagi hambanya yang beriman dan berserah diri. Ya Allah, kuatkan iman kami, lapangkan hati kami, dan lindungi kami dari segala ketakutan yang tidak terlihat. Jadikan kami hamba yang selalu dekat denganmu dalam setiap keadaan. Ampuni dosa-dosa kami, serta berikan kami keselamatan di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.